Penguasa di sini siapa? Kamu bukan? Bukan, ada lagi. Ada lagi. Oh, pantesan. Suruh mari. Suruh turun. Kalau bisa jangan ganggu ya. Hah? Dia yang nyuruh, suka yang nyuruh dia. Oh, begitu. Apa dibangun seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa sama kita tim petualangan Rengganis. Buat sobat muda semua, mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua, baik kami dari tim petualangan Rengganis ataupun penonton di mana saja berada, masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap dalam kesehatan. Pada malam hari ini tim petualangan Rengganis akan berbincang-bincang dengan Bapak Security, dan kita sekarang sudah berada di daerah Bilangan Jakarta, yang mana konon katanya ada rumah-rumah yang suka berkeliaran makhluk-makhluk astral. Nah, tujuan kita ke sini cuma sekedar berbincang-bincang dengan para security ataupun penjaga rumah gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, lebih jelasnya lagi, tim petualangan Rengganis akan menelusuri fakta goib apa aja yang kira-kira berada di sana. Dan dari kami, tolong jangan lupa subscribe, like, and comment-nya buat para sobat petualangan Rengganis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Selamat malam Pak. Iya Pak, melanjutkan obrolan kita tadi di depan. Jadi selama Bapak jaga gitu, kira-kira yang paling kayaknya berkesan gitu, entah penampakan atau kayak gimana gitu, gangguan apa kayak gitu. Kalau gangguan pribadi buat saya nih bang, cuman kalau kita nggak pernah ditampakin. Kalau saya pribadi, Oh, alhamdulillah nggak pernah ditampakin. nggak pernah ditampakin. Karena nggak bisa ngeliat kan? Nggak bisa ngeliat mungkin, Nah, karena emang saya dari nol kan di sini ya. Hmm. Mungkin yang baru pernah, hal yang baru. pernah. Iya, yang anak-anak baru. baru Nah, gangguin ya. itu kejadiannya kayak gimana tuh Pak? Paling kalau yang anak baru bisa di apain bang waktu itu? Iya, Kalau memang khusus kalau orang-orang baru yang datang kemari atau yang khusus jadi security baru ya namanya, dia suka nampakin. Bahkan dulu waktu belum terbentuk bener klaster ini, memang nampakinnya layang Sosoknya kayak apa tuh bang? macam darah putih yang disebut-sebut mungkin Kuntilanak anak kali ya. Anak ya. Termasuk saya dulu waktu pertama kali masuk kemari di dalam pos gitu. Di dalam pos itu suara seperti kayak suara apa gitu, auman Macan kayak gitu, macan atau singa atau gimana gitu, sampai akhirnya saya juga jadi kaget. Banyak juga dari warga-warga yang merasa diganggu, yang akhirnya dia kontak ke security, malam nih diganggu katanya ada suara blak-blak samping rumah, padahal rumah kosong. Sampai berapa kali waktu itu, sampai ada 4 kali bolak-balik saya ke dalam rumah kosong itu. Ya emang kosong masih Ya. masih namanya masih tok bangunan kosong. Sampai akhirnya ditelepon lagi ke pos. Berarti dulunya hutan kali sini ya? Kalau pas Kalau ini depan sawah. sini, pas depan sini ini ada empang. 3 empang di sini. Empang. Nah, terus ini rawa terus sampai ke tengah itu baru dataran. Gitu. Yang lumayan, yang apa, warga-warga sini mengakui keangkerannya ada di pojok sebelah sana. Banyak warga yang nemuin ulah itu sebesar pung kelapa. Ular itu. Kobra. Kobra. Ada juga pengakuan dari warga-warga sekitar sini yang bilang katanya di situ ada semacam benda-benda pusaka
Tuh. Ada juga dari warga-warga luar juga, bukan orang-orang klaster maksudnya, Warga sekitar gitu dia. warga sekitar gitu yang banyak sinar gede kayak bola gitu, jatuh di sini, nggak sampai jatuh di sini. Tadi cari nggak ada, gitu. Sering kayak gitu. Sering kalau dulu. Bahkan dulu kalau terjadinya kayak gitu tuh ada malam-malam tertentu apa enggak tentu? Pas setiap nggak tentu, malam. Enggak tentu. nggak tentu. Malam apa aja berarti? Malam apa aja kayak sesuka dia aja gitu. Tapi Bang Maulana sendiri pernah nggak ngalamin sampai betul-betul ngeri gitu? Macam kayak gimana gitu. Nah, waktu saya sholat subuh di rumah samping sini, waktu itu kan rumah belum terlalu aktif kayak sekarang. Itu di sebelahnya rumah contoh ya. Itu ada 2 di situ. Saya sholat subuh di situ. Itu memang benar-benar jelas ketika selesai saya membaca Fatihah, di belakang ada 2 orang yang yang ucap salam amin. Ya, belum gitu. Jadi seperti kayak jamaah. Iya, seperti kayak ikut jamaah. Karena posisinya kecampur, ada berani, ada takut, tapi kebanyakan takutnya, gitu. Walaupun kita sholat Kebanyakan takutnya, jadi ya akhirnya sholat juga saya acak-acakan, gitu. Habis sholat, buru-buru langsung kabur. Gitu. Padahal nggak ada orang. Padahal nggak ada orang. Siang juga sama begitu, gitu. Karena itu memang terbilangnya buat tempat security pada ngadem, gitu. Sampai siang pun begitu. Sampai siang, gitu. Jadi Aktif ya. aktif. Kalau menurut cerita ada kan sini kan ada 15 orang security. Tuh dikepalai dengan chip 1 orang gitu. Sampai chipnya dulu juga pernah ngelihat banyak yang kuntilanak pada mabur sana sini. Iya, di sini. Pada terbang. Di sekitar ada di blok F, di blok B gitu. Banyak. Nah, seiring berjalannya waktu sampai sekarang, mungkin penduduk udah banyak, Bang. Udah hangat gitu kali ya. Kalau kita jaga kayak sekelebat ada gitu. Berarti kalau cuma sekedar kelebatan gitu mah hampir dibilang udah biasa dah. Udah gitu. biasa banget kalau itu mah. Biasa banget. Udah nggak Banyak. aneh dah. Udah nggak aneh gitu. Cuman yang jadi pikiran kok dia nggak capek ya? Iya. itu dia. Iya. Emang maunya begitu kali. Paling kalau ada anak-anak baru gitu ya. Anak-anak baru pasti. Nah, kata dia anak baru kita Kalau gini. anak baru pasti dia. Kalau anak baru Kalau pasti. tuh pasti ya. Udah pasti. Udah pasti anak baru di sini. Enggak mungkin kan Dia digodain. pengen, Itu dong pasti. pengen menunjukkan bahwa dia juga ada di sini. Eksistensi. Gitu. Ya, excellent aja pasti. Ya emang waktu yang tadi saya bilang, waktu saya pertama kali masuk kemari juga emang sampai di dalam pos itu waktu itu jam 2:30 ada suara di dalam pos itu, suara kayak wow gitu ya. Akhirnya Itu kita jam berapaan itu? jam 2:30 Jam 2:30. 2:30 akhirnya Kalau saya lihat ini ada kerajaan juga sebenarnya. Iya. Iya. Lokasinya Iya. ada kerajaan. situ. Terus saya pernah ke sana. Kalau Kalau itu bisa ya kita lihat rumah yang tadi Pak Maulana bilang yang paling angker yang ada ulahnya kayak gitu. Bisa yang kita ada lihat ular aja. kobranya itu Iya. maksudnya. Kalau Iya. yang ular kobra itu Kebun atau rumah? dia di sebelah klaster gitu. Yang tepatnya itu di luar klaster. Oh, masih di area pemukiman warga sini berarti. Warga luar berarti kata. Iya, warga luar. Dia bersebelahan doang gitu. Tapi rumah itu yang sebelahan sama warga sini ini ada penghuninya gitu rumah. Bukan rumah kosong, bukan. Kalau yang rumah kosong di sini. Oh. Nah, yang rumah contoh itu Hmm. kebetulan sekarang udah ada yang nempatin. Dari Batin. Nah, kalau yang saya bilang yang kayak ular kobra itu ada di sini teman yang bilang waktu dia ngeliat itu geberannya itu kayak tampah. Kalau ular kobra kan seperti kayak gini. Iya, ini maksudnya. Lebar itu kayak Iya. tampah. Kalau itunya aja kayak tampah gimana badannya? Nah, waktu ada cerita sedikit. Waktu itu karena ada beberapa warga yang merasa risih diganggu begitu, dia takut. Dia manggil orang untuk netralisir keadaan di sini. Manggil orang pinter lah. Ah. Nah, yang orang pinter itu bilang cuma di situ yang dia kagak sampai. Yang ada Tempat ular ular gedenya itu. Oh, Yang nggak kuat gitu. Ya, cuma di situ yang dia nggak sampai. Tahu katanya
apa dibilang kalah tua apa sih gitu. Saya kagak ngerti. Kalau ilmu Kalau mungkin dia kali. Kalau ilmu mungkin. Kalau kata dia kalah tua. Kalau kalah tua memang dikasih tuaan dia. Gitu. itu masalah kekuatan dia. Ya, mungkin itu aja kalau yang menurut pengalaman saya ya gitu. Atau dari kalau mungkin dari teman-teman yang lain banyak lagi gitu. Karena memang di sini rawa, sawah, daratannya cuma sedikit di ujung. Tempat main kita. Heeh. Gimana ke lokasi? Oke, sobat petualangan Rengganis, kita telah bincang-bincang sama Bapak Security tentang keberadaan goib-goib yang ada di sini, yang eksistensi yang ada di sini. Itu dari omongan-omongan mereka semakin bikin kita penasaran nih. Itu kita pengen lihat entah lokasinya atau kayak gimana gitu. Kira-kira bisa dicocokkan gitu ya dengan dari penelusuran kayaknya Kang Rengganis sendiri gitu. Selanjutnya ya nanti kita ke lokasi yang dimana artinya ada ular kobranya, badannya sebesar pohon kelapa itu. Oke sobat, kita sudah berada di lokasi yang mana tadi telah kita dengar cerita panjang lebarnya dari Bapak Security. Nah untuk selanjutnya dari gimana dari penelusuran Kang sendiri? Biasa buat pembuktian, jadi nggak sekedar kita dengar cerita dari Pak Security, jadi kita harus ada pembuktian juga. Apakah benar apa cuma sekedar cerita doang kan gitu. Jadi buat cara pembuktiannya gimana kira-kira Kang? Harus pakai mediator atau gimana? Boleh. Kalau untuk dilihat begini doang, emang banyak. Tapi kan orang-orang kagak tahu. Oh betul. Ya. Ya. Banyak sosok mah. Sosok sebutin. Tapi biasa yang sering nampakin kayak pocong juga ya. Sebelah mana Bang? Tuh. Tuh, tempat main mereka tuh. Tempat main mereka. Pocong. Samping gardu listrik tuh ya Kang ya. Terus ada juga di sebelah sini nih. Ya memang kalau di kayak macan tapi kenapa mukanya kayak pala anjing ya? Badannya macan, kepalanya anjing, ya benar tuh. Tapi menurut dari narasumber kita tadi yang dibilang dibilang ular sebesar pohon kelapa udah nampakin belum wujudnya sini? Ada. Sebelah mana Kang kira-kira? Nih, dia di sini di belakang. Oh, diam di sini atau dia menghindar ke belakang? Belakang. Ke belakang. Oh, mungkin dia tapi emang sih kayaknya wilayahnya juga sini ya. Reaksinya gimana Kang? Suka apa gimana? Kadang di sini. Kayak orang ngeliat musuh. Gitu. Gimana nih? Matanya merah banget. Terganggu berarti dia. Iya. Terganggu. Ya, mungkin ada maksud apa kali dari sini. Kalau dia bisa nanya langsung. Ya. Gimana harus pakai mediator Kang? Boleh. Boleh. Pak Security aja dah. Ya Pak Security jadi mediator. Hah? Saya takut. Apa kita backup Bang? Kalau kita ya terus katanya main-main. Ntar kiranya bohongan. Bohongan main-main. Ya. Ya. Apa mau di rumput atau di mana? Oke sobat petualangan Rengganis, kita telah mengecek keberadaan para makhluk yang ada di sini. Kita pengen cari yang lebih kuat lagi nih. Kita udah di lokasi 1. Nah sekarang kita mau menuju lokasi 2 yang tadi telah diceritakan juga dari Bapak Security. Yuk kita ke lokasi yang kedua. Oke sobat petualangan Rengganis, kita sudah berada di lokasi kedua yang mana tadi telah diceritakan dari narasumber kita yaitu Bapak Security. Kayaknya sih memang kalau kita rasa-rasa nih lumayan juga ini powernya nih. Iya itu buat penelusuran. Ayo coba kita cek dulu nih kira-kira sebelah mana nih yang paling kuat. Ya gimana Kang? Set nyata. Oh. Ya. Pas ada sinar dari situ nyata. Memang kalau kita cerita banyak ini. Iya. Pojok dan
apa kalau kita bilang ini seperti kayak apa ya, asrama. Asrama kayak, jadi kayak tempat memang perkumpulan mereka ada di sini. Iya. Ya. Ini kalau kita lihat memang lumayan ini, ngerasa energinya bener-bener lumayan luar biasa ini. Kalau kita cerita di sini ya begitulah. Memang seperti apa ya? Memang seperti perkampungan gitu, perkampungan mereka gini, gitu. Dulu kan ada kuriti. Ya. Waktu dia itu ada salah satu warga yang minta dibetulin di sini pintunya. Nah, pulang dari sini kan langsung sakit. Terus kebetulan ada orang pinter diobatin di rumah. Setelah diobatin di rumah, katanya makhluknya dari sini. Dari sini asalnya. Dari sini asalnya. Memang dulu sejarahnya kan ini pun bambu semua. Oh, ini dulunya arahnya apa, pohon bambu ini? Pohon bambu. Iya. Yang ada dibilang ada ularnya, nggak ada kepala, nggak ada buntut. Ini di sini lokasinya. Ularnya nggak ada kepala, nggak ada yang buntut. Ada badannya doang. Ada badannya aja gitu. Nah, ada di tengah-tengah sini nih. Itu yang pas ada panel itu. Berjalan. Memang betul-betul ini seperti kayak perkampungan mereka ini. Dan kalau kita lihat memang segala macam bentuk ada di sini. Untuk pembuktian kali ya. Gimana, mau ada yang mau jadi mediator? Ya. Mau jadi, ada yang menjadi mediator, Kang? Oh ya. Ya, sobat, ini sekedar buat pembuktian bahwa makhluk selain kita pun ada makhluk di dunia ini, dan ini sebagai pembuktian dari tim kita sendiri karena memang belum ada orang luar ini. Ya. Ini kemasukan apa ini, Kang? Ini kayak singa tadi. Singa. Nyantai. Ya. Seperti ganas sekali, Kang. Ya. Nyantai, kita cuman mau ngobrol doang. Ya. Nyantai. Wah, ini nggak bisa diajak komunikasi nih. Bisa diam. Diam. Kita cuma sekedar mau nanya doang. Ya. Kamu penghuni di sini? Hah? Jangan kalian mengganggu. Sabar, Pak. Kita bukan niat mengganggu. Pembuktian aja. Pak. Benar apa enggak yang diobrolin Bapak tadi? Ya. Apa yang kalian buktikan di sini? Itu sering ganggu security di sini ya? Iya. Kenapa sering diganggu security di sini? Dia belum tulis kami. Siapa yang nyuruh? Tidak ada yang nyuruh di sini. Rajanya suruh keluar. Oh, jadi emang suka ganggu security di sini? Gimana selanjutnya, Kang? Oh, suka mundur di depan pos ini? Barangkali Pak security pengen nanya. Nah, silakan, Pak. Coba, Bapak. Assalamualaikum. Dia kagak bisa salam ini. Ini bukan ganggu kamar mandi di depan pos. Yang ngerjain teman saya juga yang mancing itu bukan?